Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena Tuhan ada bersama kita. Dan Dia mengasihi kita, Dia peduli kepada kita, Dia cinta kepada kita semuanya. Puji Tuhan, kita kembali pada hari ini untuk belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selama beberapa hari ini kita sudah belajar bagaimana kita menerima suatu kerajaan yang tidak terguncangkan. Bagaimana Tuhan telah menetapkan jalan-jalan hidup kita. Bagaimana kemuliaan Tuhan harus dinyatakan di muka bumi. Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa dari sejak awal dunia ini diciptakan, bahwa di muka bumi ini ada dua kerajaan. Ada dua kerajaan. Bagaimana iblis, kita tahu sang Lucifer itu berusaha bagaimana membangun kerajaannya. Dia ingin menjadi raja, dia ingin menjadi Tuhan, dia ingin menjadi penguasa. Dan dia mau mengkudeta Tuhan, Bapa di surga, dengan mempengaruhi sepertiga daripada para malaikat-malaikat untuk memberontak terhadap Tuhan, berpihak kepada Dia. Tetapi akhirnya dia dicampakkan di muka bumi ini. Dan ketika dia dicampakkan di muka bumi, dia membangun kerajaannya. Dia membangun kerajaannya, karena itulah tujuan hidupnya. Dia ingin menjadi raja. Tapi kemudian Tuhan melihat ke bumi ini. Tuhan menciptakan kehidupan di muka bumi ini. Karena di mana kehadiran iblis, maka tempat itu menjadi rusak. Menjadi rusak Bapak Ibu. Sehingga ketika Tuhan melihat dunia ini, bumi ini yang sudah menjadi rusak, maka apa yang dikerjakan Tuhan? Tuhan memulai penciptaan di bumi ini. Tuhan mulai mencantikkan bumi ini. Tuhan mulai menciptakan penerang di muka bumi ini. Untuk menerangi bumi ini. Tuhan menciptakan segala planet-planet. Benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang. Waktu, terang dan gelap. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Dan kemudian pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dan Dia memberikan perintah kepada manusia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 untuk berkuasa atas semua ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini. Dengan kata lain, menjadi raja di bumi ini. Menjadi raja di bumi ini. Sehingga iblis merasakan bahwa ada kerajaan lain yang ingin mencoba mengganggu ketenangan dia. Sehingga dia berusaha memerangi kerajaan ini. Dan satu-satunya cara adalah membuat si raja untuk jatuh di dalam dosa, sehingga dia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka kita akan hilang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan kita, hilang dari kehidupan kita. Sampai akhirnya Yesus datang untuk memulihkan semuanya itu. Yesus datang untuk memulihkan semuanya itu. Dan firman Tuhan katakan, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kelima. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?
Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Lalu aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Sampai di sini terlebih dahulu kita membaca. Kita melihat apa yang terjadi. Kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus kembali manusia dari segala perbuatan-perbuatan dosanya, agar kembali kemuliaan Tuhan dinyatakan Bapak Ibu. Dan kita tahu tidak ada cara lain selain raja di atas segala raja itu harus mati di atas kayu salib menggantikan manusia. Karena telah ditetapkan upah dosa adalah maut. Dan karena dosa yang dilakukan oleh manusia mendatangkan maut di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan yang tidak dapat mati harus menjadi manusia supaya dia dapat mati. Karena untuk menanggung dosa manusia dia harus mati. Dan karena dia Tuhan tidak dapat mati, dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Dan ini yang menjadi sesuatu yang tidak masuk akal bagi banyak orang. Tapi saya mau ingatkan bagi saudara, kenapa tidak masuk akal? Apakah ada yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi dia. Dan tentu saja sangat mungkin bagi dia untuk menjadi seorang manusia. Dan dia lahir karena proses seorang manusia terjadi dengan adanya kelahiran. Itu sebabnya dia menghormati proses itu. Proses natural yang alami, yang Tuhan sendiri telah tetapkan. Dia hargai, dia hormati. Dia melewati proses itu. Dia menjadi seorang manusia. Sampai akhirnya waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Untuk dia mati di atas kayu salib. Dan ini adalah peperangan dua kerajaan. Dan iblis menyangka ketika dia berhasil menyalibkan Yesus, selesai sudah. Dia tidak tahu bahwa proses penyaliban itu adalah untuk membebaskan manusia untuk bisa mencapai tujuan hidup yang telah Tuhan tetapkan bagi manusia. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang membawa hari depan penuh harapan. Dan rancangan ini hanya bisa terjadi ketika manusia itu bebas dari kutuk dosa. Haleluya. Iblis terlewatkan masalah ini, saudara. Dia terkecoh. Dia berpikir ketika segala raja itu mati, selesai sudah. Dia nggak tahu Yesus mati menggantikan kita. Supaya rancangan-rancangan Tuhan bagi kita didapatkan. Saya pernah menonton film
remaja, Prince of Narnia, yang bercerita tentang pangeran-pangeran, kerajaan raja-raja. Kalau nggak salah kerajaan Inggris, saudara. Bagaimana mereka mesti kanak-kanak. Di mana iblis Lucifer digambarkan sebagai putri salju, Queen of Narnia, yang mencoba menjebak mereka, ingin membunuh mereka. Tetapi Raja Narnia yang merupakan seekor singa akhirnya memberikan dirinya untuk mengambil posisi anak tersebut, supaya kelak anak itu menjadi raja. Menjadi raja. Saya percaya penulis daripada cerita film ini mendapatkan inspirasi dari Alkitab, dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus, Raja segala raja. Karena dia digambarkan sebagai singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda. Sama seperti apa yang kita baca dalam Wahyu pasal 5. Dikatakan ayat yang kelima, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Dan apa yang dilakukan Yesus adalah untuk memberikan kesempatan baru bagi hidup kita. Kemenangan yang dia peroleh. Iblis tahu, iblis lupa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena setelah dia menanggung dosa, dia kembali menjadi Tuhan. Dan kita tahu tubuh dosa ini telah dikuburkan. Pertama disalibkan dan kemudian mati, dikuburkan. Tetapi iblis lupa di dalam tubuh itu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana dia akan mengenakan tubuh yang baru. Dan tubuh itulah, tubuh yang baru itu bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus bangkit. Dan dia naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Untuk membuka gulungan kitab yang harus dibuka untuk mewujudkan rencana Allah jadi di muka bumi ini. Kemudian kita lihat di ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau tidak ada kematian Yesus di atas kayu salib, maka apa yang dikatakan ayat 10 Wahyu pasal 5 ini tidak akan pernah digenapi.
Karena Tuhan menginginkan kita memerintah sebagai raja-raja di bumi. Untuk memberitakan kemuliaannya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi bagaimana caranya Anak domba itu menerima kemuliaan? Adalah dengan menjadikan kita orang-orang yang percaya kepadanya menjadi raja-raja di bumi, memerintah di bumi. Dan kita tahu dalam situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita dengan pandemi ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini akan terjadi banyak masalah. Kenapa? Sang raja yang memerintah di bumi ini adalah iblis. Dan iblis tidak punya hikmat dalam memerintah. Dia adalah orang yang amburadul. Pemerintahannya juga amburadul. Dan kita tahu apa yang dia lakukan adalah mencoba meniru apa yang Tuhan lakukan. Karena dia adalah seorang penceplak, peniru. Tetapi kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang sempurna. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Dan di dalam kerajaan itu, Tuhan memilih saya, Tuhan memilih Anda untuk menjadi raja-raja memerintah di dalam kerajaan itu. Ini adalah masa percobaan. Sebelum akhirnya nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk menaklukkan antikristus, kita akan diangkat bersama Dia dalam kemuliaan dan memerintah bersama Dia di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi masa kita di bumi ini memerintah sebagai raja adalah masa persiapan untuk kita akhirnya nanti memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Kita dipersiapkan bersama-sama dengan Kristus. Dan pemerintahan Kristus itu adalah pemerintahan yang penuh dengan iman, kepercayaan. Itu sebabnya Tuhan ingin kita belajar untuk bergantung kepada Dia secara penuh. Sekalipun engkau berada di dalam dunia yang penuh dengan resesi, krisis, masalah, tetapi engkau jangan pernah lupa, engkau berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup kita adalah pernyataan kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, orang akan memuliakan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Meninggikan nama Yesus. Itu sebabnya bagaimana caranya kita membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus hidup sesuai cara yang berkenan kepadanya. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Hidup beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Itu sebabnya dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi tidak cukup hanya kerajaan berada di dalam kerajaan, tapi juga kebenaran, hukum-hukum di dalam kerajaan itu. Kemarin saya menyinggung bahwa tabut perjanjian
menyatakan kehadiran daripada Tuhan. Tetapi di dalam tabut itu jangan lupa ada loh, 2 loh hukum yang berisi kebenaran-kebenaran, yang memerintahkan kepada kita bagaimana cara kita hidup. Cara kita hidup menentukan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah tergoncangkan di dalam dunia yang tergoncangkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semua. Semakin kami mengerti dan memahami rencana Tuhan bagi kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati kami semua sepanjang hari ini. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga melalui hidup mereka nama Bapa dipermuliakan senantiasa. Nama Yesus disanjung tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.